Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah Getsemani. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Matius 26 ayat 40. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita berada di titik terendah dalam hidup kita? Kita sangat membutuhkan dukungan dari sahabat atau keluarga, tapi mereka justru tidak ada untuk kita. Rasanya pasti sangat sepi dan mengecewakan. Di malam paling gelap dalam hidupnya, Yesus pun merasakan kesepian dan kekecewaan yang sama terhadap sahabat-sahabat terdekatnya. Sebelumnya, Yesus secara khusus meminta 3 murid terdekatnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk menemaninya berjaga-jaga dan berdoa. Mereka adalah lingkaran dalam atau inner circle dari Tuhan Yesus. Namun ketika Yesus kembali setelah bergumul hebat dalam doa, ia mendapati mereka tertidur pulas. Pertanyaan Yesus kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" menyiratkan sebuah teguran yang lembut namun penuh kesedihan. Murid-muridnya bukannya tidak peduli, tetapi kelemahan fisik dan rasa kantuk mereka mengalahkan kewaspadaan rohani mereka. Yesus pada akhirnya harus menghadapi jalan penderitaan itu sendirian tanpa dukungan nyata dari orang-orang yang paling ia kasihi. Ada 2 pelajaran berharga dari kejadian ini. Pertama, ini adalah pengingat yang realistis bahwa orang terbaik dan terdekat kita pun memiliki keterbatasan. Pasangan, sahabat, atau pemimpin rohani kita bisa lelah, salah paham, atau gagal mendampingi kita saat kita sangat membutuhkannya. Jika kita meletakkan harapan sepenuhnya pada dukungan manusia, kita pasti akan kecewa. Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya sandaran yang mutlak dalam hidup kita. Kedua, mari kita periksa diri kita sendiri. Seringkali kitalah murid-murid yang tertidur itu. Saat Tuhan memanggil kita untuk berdoa, melayani, atau mendampingi sesama yang sedang berkesusahan, kita seringkali kalah oleh kemalasan, kelelahan, atau bahkan kesibukan kita sendiri. Jangan sampai kehilangan momen berharga untuk berjaga-jaga karena kita terlalu sibuk atau lengah secara rohani. Manusia yang paling kita andalkan sekalipun bisa tertidur karena lelah, tetapi Tuhan tidak pernah terlelap menjaga kita. Mari kita merenungkan sejenak. Pernahkah kita merasa kecewa karena dukungan manusia yang gagal? Dan bagaimana hal itu menyadarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengerti rasanya ditinggalkan dan dikecewakan oleh orang-orang terdekat. Ampuni kami jika selama ini kami selalu berharap pada manusia sehingga kami mudah kecewa. Ampuni kami juga Tuhan, jika kami sering tertidur secara rohani saat Engkau memanggil kami untuk berdoa dan berjaga-jaga. Ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu di atas segalanya. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.